Oke, baik, di sini kami sedikit menjelaskan dengan pengetahuan yang kami miliki. Kurang lebihnya ya mohon maaf, ternyata banyak yang belum paham tentang relay. Ya, kami bukan tukang lampu, bukan custom lampu. Kami hanya cuma bengkel kampung, bengkel rumahan, yang semua dari bengkel itu dari bawah sampai atas ada semua. Dari kelistrikan, dari depan, dari belakang, yaitu semua ada di motor. Nah, contohnya banyak yang belum paham dasarnya relay, yang cuma tahu relay tapi nggak paham fungsinya relay. Nah, contohnya relay itu kita nggak harus perlu ngikutin relay ngikutin maunya kita. Jadi tergantung kitanya maunya di mana gitu kan. Jangan kita ngikutin relay itu ngikutin maunya kita. Sekali lagi, relay itu ngikutin kita, bukan kita ngikutin relay. Yaitu kebutuhannya kita di mana. Sedangkan relay ya ngikutin maunya kita. Kalau kita ngikutin relay, yaitu repot. Ya, contohnya ya ilmu tanpa ada guru yaitu sesat. Bisa tanpa dasar ya repot. Contohnya model kaki 5 relay yang SPDT. Ini yang model SPDT memiliki pin 5. Ini COM. Ini coil 1. Ini coil 2. Terus di sini ada NC, normally close, sama NO, normally open. Nah, di sini kita dekatkan dulu. Nah, relay itu ngikutin maunya kita, kebutuhannya kita di mana. Gitu kan, jangan kita ngikutin pinnya relay. Itu jangan kebalik. Relay itu ngikutin kemauannya kita, bukan kita ngikutin relay. Ya, ini adalah coil COM. Ini adalah pusatnya, input, bisa dibilang sebagai inputnya. Nah, ini adalah sebagai output. Ini pun sama, output. Namun di sini outputnya bergantian. Untuk coil 1, coil 2 ini sistemnya seperti kumparan. Ini ujung kumparan 1, ini ujung kumparan 2. Contohnya seperti ini. Ini tembaga. Ujung tembaga ini dililiti kumparan, ketemu ujung lagi. Nah, ini coil 1, coil 2 yaitu plus atau min. Nah, ini bisa jadi patokan. Coil 1 sebagai plus, coil 2 sebagai min. Nah, ini bolak-balik pun nggak jadi masalah. Plus ini bisa jadi min. Min ini bisa jadi plus. Nah, begitu sistemnya. Ini hanya sebagai ujung kawat alternator. Jadi min sama plus sama min. Itu nggak bisa jadi patokan. Kebalik pun nggak jadi masalah. Karena sama-sama ujungnya kumparan. Itu sifatnya momentari. Yang momentari adalah, nah ini dia outputnya. Ketika momentarinya dikasih arus gitu kan, maka ini akan ada di outputnya akan keluar arus. Nah, contohnya sama NC dan NO. Ketika ini COM-nya dikasih plus, maka outputnya akan menjadi plus.
output ini antara dua ini akan menjadi plus. NC normally close. Ketika COM tidak dapat arus, maka ini akan on. NC ini akan on. Ketika COM-nya dikasih arus plus, maka yang ini NO akan on. Yang NC akan off ketika COM-nya dapat arus. Yang momentarinya adalah ini. Ininya adalah COM sebagai arus standby yang untuk memainkan NC dan NO itu adalah momentarinya ya ini coil 1, coil 2. Nah, contohnya seperti ini. Ini standby. Ini belum dikasih arus. Standby arus ini mau min mau plus sama aja, tergantung kebutuhannya kita mainnya di mana. Nah, ini standby. Ini belum bisa aktif, output ini belum ada arus karena momentarinya belum dikasih arus. Nah, contohnya seperti ini. Ini ground, ini plus. Kita belum dikasih arus, maka yang on adalah NC. Yang on NC ketika momentari belum ada arus. Ketika momentarinya ini ground standby, nah yang main adalah plusnya. Ketika momentari plusnya dikasih arus, nah maka yang main adalah NO. Ketika dikasih arus, yang main NO. NC akan off ketika ada arus. Ini on. Nah, ini sifat NC dan NO itu saling bergantian. Nah, ketika momentari dilepas arus, maka NC akan on. Ketika momentarinya dikasih arus, maka NO akan on, NC akan off. Jadi dia saling bergantian. Perbedaannya, NC itu ketika nggak dapat arus momentarinya, yang NO ketika dikasih arus momentarinya. Nah, itu saling bergantian. Ketika momentari nggak ada arus, NC akan on, dari COM akan ke sini. Terus ketika dikasih arus, maka COM akan pindah ke sini. Arusnya akan ke sini. Ini akan off. Ini off, NC off, NO on. Ketika dilepas, maka itu pun balik lagi ke NC. Dan begitu bergantian. Ketika ini arus dilepas, dikasih arus, nah itu bergantian NC sama NO. Terus ada lagi yang model kakinya seperti kaki lakson, ada yang 4 pin, ada yang 5 pin. Itu perbedaannya adalah yang 4 pin adalah ACL. Yang 4 pin adalah AL, biasanya tertera AL. Terus yang 5 pinnya biasanya CL. Nah, itu 4 pin terus sama 5 pin. Nah, sekarang yang model kakinya seperti lakson. Yang kita mainnya di 4 kaki dulu. Ini kan ada yang model 4, ada yang kaki 5. Kita main di kaki 4 dulu. Ini yang model kaki 4. Contohnya dia memiliki pin 30, 85, 86, 87. Nah, ini nggak bisa jadi patokan. Kalau relay ngikutin kemauannya kita, ini nggak bisa jadi patokan. Dia ngikutin maunya kita, bukan kita ngikutin maunya relay. Tergantung kebutuhannya kita di mana. Ini standby arus plus. Ini pun sama sifatnya seperti ini. Nah, ini 85, 86 sama seperti ini, momentari juga. Kumparan momentari sifatnya sama, cuman dia bedanya di pinnya pakai nomor.
Kalau yang ini 4, ini anggap NO, normally oven. Ini coil 1, coil 2. Ini 30 ohm, itu sama aja. Dia nggak ada NC, perbedaannya non NC, dia nggak ada NC. Dia momentarinya arus standby terus. Ketika momentari ini dikasih arus, maka 87 ini akan keluar arus. Ketika coil 1, coil 2 ini nggak dikasih arus, maka 87 ini nggak ada arus tanpa NC, nggak ada arus bergantian di output, hanya dengan satu output, yaitu adalah NO, satu output. Dia mau dikasih arus momentarinya mau enggak, dia mainnya hanya cuman ketika momentari dikasih arus plus, maka NO ini akan ada arus output keluar. Ketika dilepas arus dari momentari, maka nggak ada NC. Itu sama aja. Terus ada yang kakinya 5 kaki. Itu sama aja seperti relay yang di atas, yang mini SPDT 86 30. Bisa tertera satu kaki di bagian 7, di bagian tengah 87A. Nah, ini adalah NO, ini adalah NC, coil 1, coil 2 itu COM. Ini sama sifatnya, momentari. Nah, ini tetap masih sama, NO sama NC. Output bolak-balik. Ketika dikasih arus atau dilepas arus, maka dia akan bergantian. Sifatnya sama aja, sistemnya seperti relay yang kecil ini. Ya kan? Nah, cara kerjanya sama aja seperti yang pakai pin COM, NC, NO. Coil 1, coil 2. Itu cuman beda di pin kaki, dia pakai nomor. Kalau yang relay kakinya seperti klakson. Yang penting dasarnya. Contohnya gini, ini nggak bisa nggak harus standby plus, arus plus. Ini pun bisa standby arus ground atau min. Ini plus, ini min, ground. Nah 30 ini sebagai COM. Nah, ini nggak bisa jadi patokan sebagai arus plus standby. Ini pun bisa menjadi arus min, ground, standby. Itu adalah outputnya 87 ketika dikasih momentari. Ketika momentari dilepas, maka NC akan on. Nah, ini yang 30 atau COM, ini nggak jadi patokan sebagai arus plus. Dia bisa menjadi arus ground, tergantung kebutuhannya kita. Contohnya ketika main di saklar, itu banyak speedometer, indikatornya yang nggak nyala. Nah, di situ masih banyak yang berarti belum paham tentang dasarnya relay. Ketika di pass beam, itu indikator speedometer nggak ada nyala. Nah, yaitu bilang yang seperti tadi, ya ilmu tanpa guru ya sesat. Bisa tanpa dasar ya repot, ngerepotin diri sendiri. Ya lebih baik kalau mau belajar, jangan pengen bisa, pahami dulu dasarnya, baru belajar. Kalau pengen belajar tanpa didasari dasar, ya repot, ngerepotin diri sendiri.
apalagi orang lain, pasti jelas ngerepotin orang lain pula. Oke, baik, terima kasih.